Halo, selamat datang di channel saya Bukti Hukum. Kali ini saya mau men-share bagaimana atau tips membuat surat kuasa yang baik dan benar. Sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan singkat. Apa sih surat kuasa itu? Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Jadi dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut, maka pihak yang mendapatkan kuasa dapat mewakili pihak yang memberikan kuasa untuk kepentingan pribadi, bisnis, permasalahan hukum, dan atau hal lainnya. Surat kuasa itu terdiri dari dua penggolongan di sini kalau saya sebutkan, yang non formal dan formal. Non formal atau perseorangan ini biasanya sifatnya pribadi dari orang perorangan kepada orang lain. Kemudian yang kedua itu surat kuasa bentuknya formal, ini biasanya untuk kedinasan ya. Eh, Tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua penggolongan surat kuasa tersebut, namun biasanya ciri-cirinya terletak pada identitas surat kuasa. Kalau surat kuasa non formal itu biasanya hanya mencantumkan nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat. Sedangkan yang formal atau kedinasan biasanya dicetak di atas kop surat kedinasannya atau kantor atau instansinya dan mencantumkan nomor induk karyawan atau nomor induk pegawai dan mencantumkan juga nama jabatannya. Dan ciri-ciri perbedaannya bisa dilihat juga dari tujuan atau pelimpahan wewenang yang tercantum di dalam surat kuasa tersebut. Macam-macam dari surat kuasa ini tidak ada batasannya ya. Eh, Surat kuasa dapat berupa misalkan surat kuasa untuk pengambilan BPKB, kemudian surat kuasa untuk eh, melakukan penjualan atau pengambilan uang di bank, atau bahkan surat kuasa untuk membuat laporan di kepolisian. Eh, Sedangkan format dari surat kuasa itu sendiri juga secara yuridis sebenarnya tidak ada aturan bakunya ya. Di ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tapi pada biasanya dalam dunia prakteknya sekurang-kurangnya surat kuasa itu memuat adanya kepala surat, kemudian adanya nomor surat. Ini biasanya kalau untuk surat kuasa yang sifatnya kedinasan. Kemudian mencantumkan pemberi kuasanya, identitas pemberi kuasanya, kemudian si penerima kuasanya, identitas penerima kuasa, kemudian apa yang dikuasakan, kemudian waktu pemberian kuasanya, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni penerima kuasa dan pemberi kuasa, dan menempelkan materai apabila diperlukan. Seperti ini kira-kira bentuk surat kuasa yang biasa dan baku digunakan dalam praktek sehari-hari. Bahkan praktisi advokat pun biasanya formatnya seperti ini. Surat kuasa formal dan non formal atau perseorangan atau kedinasan ini sebenarnya formatnya sama, tinggal nanti pada kolom identitasnya disesuaikan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di tujuan atau pelimpahan kewenangannya ini juga nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kalian lihat di sini adalah contoh surat kuasa pelaporan kepolisian ya. Jadi seorang direktur memberikan kuasa kepada karyawannya untuk membuat laporan di kepolisian terkait adanya dugaan penggelapan tagihan, kira-kira seperti itu. Jadi nanti si direktur kuasa ini tidak perlu menghadap langsung ke kepolisian, tapi dengan surat kuasa ini dia telah melimpahkan wewenangnya kepada karyawannya tersebut.
Selanjutnya untuk format surat kuasa dalam bentuk Word, nanti kalian bisa download di website kami www.buktihukum.com. Tinggal kalian download dan nanti tinggal kalian sesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan di-subscribe channel kami untuk melihat video-video kami selanjutnya.